بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberikan taufik hidayah sampai kita bisa berkumpul di tempat yang mana tempat ini menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para habaib, tokoh agama, asatiz, para kiai, para sesepuh, wabil khusus sahibul bait, dan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan kita datang kemari? Dan bertepatan pada malam ini adalah kita di bulan yang mana bulan tersebut sebelumnya bulan ini bukan sesuatu bulan yang mulia. Bulan ini sebelum datangnya Rasulullah ini bulan yang biasa. Tapi ketika sesuatu itu telah disandarkan sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu akan mulia. Apa tujuan kita datang ke sini? Para ulama mengarang kitab Maulid sebanyak-banyaknya, berbagai macam versi. Tujuannya hanya satu, untuk mempersatukan umat. Dikatakan di dalam Maulid tadi di fasal yang pertama, dikutip dari ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh, kata Allah, aku dan para malaikatku berselawat kepada Nabi. Kemudian Allah angkat derajat kita, Allah puji kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dengan panggilan yang amat dengan penuh dengan kasih sayang. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini bukan hanya sekedar dengan iman, akan tetapi penuh dengan kandungan makna kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah tidak panggil secara umum, ya ayyuhal muslimun, atau ya bani Adam, atau dengan berbagai macam cara panggil yang lain. Tapi Allah khususkan untuk umatnya Sayyidina Muhammad, bahkan dikatakan khairal ummah wa ummatuhu khairal umam. Dia punya umat sebaik-baiknya umat. Ini semua kita dapatkan bukan karena kita punya amal, bukan karena kita punya kemuliaan tersendiri,
Akan tetapi kita dapatkan semua ini, pujian ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kita disandarkan oleh yang maha mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan kita dengan kekasihnya Sayyidina Muhammad, sehingga kita semua bisa mulia. Bahkan dikatakan, diceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'ani Jibril wa qala ya Muhammad, la shalla 'alaika ahadun illa shalla 'alaihi 70,000 malak." Wahai Muhammad, tidaklah seorang berselawat kepadamu satu kali, illa 70,000 malak, kecuali 70,000 malaikat berselawat kepadanya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh malaikat Jibril, wa man shalla 'alaihi al-malaika kana min ahli al-jannah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ketahuilah, barang siapa yang telah diselawat, malaikat telah berselawat kepadanya, sungguh dia itu tergolong sebagai ahli surga. Kenapa kita bisa dapat semua ini? Bahkan dikatakan, Allah dikatakan lagi di ayat yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau kita mau teliti dalam bahasa Arab, yusallu di situ pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya kata yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Kalau dalam hal ini Allah mengatakan itu dengan kata kalimat, aku dan para malaikatku sedang berselawat sama Nabi. Pertanyaannya, sampai sekarang bagaimana? Apakah Allah masih berselawat sama kita? Apakah Allah masih berselawat sama Nabi Muhammad? Jawabannya jelas iya. Why not kalau orang sekarang? Kenapa tidak? Karena Allah dengan tegas mengatakan, innallah, sungguh, kata Allah, sungguh aku dan para malaikatku masih berselawat kepada Nabi. Makanya kita sampai sekarang, sampai hari kiamat, tak diberhentikan untuk selawat sama Nabi. Terus apa alasan kita tidak mau cinta sama Nabi? Yang mana Nabi minta sama Allah, ya Rabb, aku tidak bakal ridho jikalau seorang umatku masuk ke dalam neraka. Bahkan dikatakan mereka itu datang dengan dosa, yang mana dosa mereka itu seperti gunung-gunung. Terus Allah perintahkan Jibril ngadu sama Allah, ya Allah, bagaimana ini? Mereka ini datang dengan dosa. Balik Allah bilang, cari amal mereka, ya. Mungkin mereka punya amal walaupun sedikit. Jibril cari, tak dapat. Malaikat cari, tak dapat. Yang malaikat dapatkan apa? Mereka maksiat, yang mana maksiat ini sungguh maksiat yang sangat besar. Tidak punya amal kecuali syahadatu an la ilaha illallah. Mereka cuma bersyahadat kepadamu ya Allah, dan mereka bersaksi bahwa Sayyidina Muhammad utusanmu ya Rabb. Allah jawab dengan apa? Kalau begitu, masukkan mereka dalam surga dengan amal yang itu. Masukkan mereka dengan surga. Terus apa alasan kita tidak cinta kepada Sayyidina Rasul? Kenapa kita malu untuk mengenang Sayyidina Rasul? Kita sudah tahu semua ini baik, semua ini membawakan manfaat bagi kita dan orang sekitar kita. Akan tetapi kenapa kita masih enggan untuk mengenal Sayyidina Muhammad? Allahumma shalli alaihi. Bahkan kita malu untuk ngajak orang kenal kepada Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Rasulullah rela nyawanya, darahnya, bahkan keringat keluarganya direlakan oleh Rasulullah
untuk kita mendapatkan kemuliaan yang seperti ini. Bahkan Rasulullah berkatakan, ya Rabb, aku tidak bakalan masuk surga sebelum umatku masuk semua. Aku tidak bakalan tinggalkan satu umatku kecuali mereka semua sudah masuk baru aku mau masuk. Terus kita punya PR sekarang, kita harus menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita. Kita tahu semua, bahkan kita sering mendengar. Dulu ada seorang sahabat yang memuji Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin memujimu melalui syair. Rasulullah bilang, tafadhal, silahkan. Sahabat terus memuji, ya Rasulullah, dengan syair-syairnya. Rasulullah tersenyum sampai merah mukanya. Kemudian Rasulullah saking senangnya, Rasulullah hadiahkan surbannya kepada sahabat tersebut. Bagaimana kita yang ini? Kita malu. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita, yang mengatakan bahwa pekerjaan kita ini sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini tugas kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita harus menebarkan kasih sayang yang Rasulullah, yang Allah berikan kepada kita, yang Allah curahkan kepada kita. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an liyaumil qiyamah. Kebetulan kita hadir di bulan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, memuliakan hari kelahiranku, berbahagia atas hari kelahiranku, kuntu syafi'an liyaumil qiyamah. Allahumma shalli alaihi. Sungguh aku akan memberikan syafaat di hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman liyaumil maulidi kana anfaqa dirhaman minal jabal fi sabilillah. Barang siapa yang menyumbangkan sedikit 1 dirham untuk merayakan hari kelahiranku, sama seperti menyumbangkan 1 gunung emas fi sabilillah, di jalan Allah. Kurang apa lagi janjinya Rasulullah? Kalau ada yang katakan, oh itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Sekarang logikanya bagaimana sesuatu itu mau masuk akal, mau masuk sama akal lu, sementara akal lu menolak itu. Kita semua ini tahu Rasulullah itu orang yang mulia. Akan tetapi kenapa kita tidak bisa tahu? Karena kita tidak mau tahu. Dan ini semua kenapa Allah tadi di ayat yang pertama Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah angkat derajat kita 1 derajat lebih tinggi dari orang-orang yang biasa. Karena apa? Karena kita mahabbatur Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Sayyidil Rasul. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf mungkin untuk mempersingkat waktu. Ustaz Idrus akan menambahkan lebih banyak. Sebenarnya banyak lagi yang ingin kita sampaikan untuk agar kita semua ini kenal dengan Rasulullah. Akan tetapi saya tidak bisa berbicara lebih banyak karena ada guru saya dan saya kurang tepat berdiri di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Jikalau ada itu kata-kata yang benar itu tidak lain dan tidak bukan, itu semua dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.